Ini telur mentah sisa sarapan tadi pagi. Iya, Ibu, tolong pecahkan telurnya. iya ya. Kobo masih belum bisa memecahkan telur mentah ya? Aku belum bisa. Karena itu, aku selalu membantu Kobo memecahkan telurnya. Sini aku bantu. Ini, Hei, tidak boleh. Kobo harus cepat bisa memecahkannya. Sanae, kalau begini terus, Kobo tidak akan bisa memecahkan telur walaupun dia sudah dewasa. Kakek tidak perlu heboh seperti itu, kan? Benar. Dengar, Kobo. Mulai hari ini kau harus memecahkan telur sendiri. Kau mengerti? tapi aku kan belum bisa. Hahaha, ini mudah. Kakek bisa memecahkannya dengan satu tangan. Akhir-akhir ini kulit telur sangat rapuh. Zaman kakek kecil dulu, kulit telur sangat keras. Kalau tidak bisa, ya mengaku saja tidak bisa, Kek. Benar. Kamus anak-anak zaman sekarang. Kobo disuruh memecahkan telur mentah sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Kalau Satoshi bagaimana? Aku tidak suka telur mentah. Tapi kalau telurnya sudah matang, aku suka. Begitu ya? Bukan bagaimana cara memakannya. Begitu Kobo ya? Padamu, apakah bisa memecahkannya? Begitu ya? Kalau itu seharusnya orang dewasa yang memecahkannya untuk kita. Benar, kalau kita sudah menjadi orang dewasa, kita juga bisa memecahkan telur mentah dengan mudah, iya kan? Benar. Tapi kakek akan memarahiku kalau aku tidak bisa memecahkannya. Ya ampun, kakeknya Kobo itu galak sekali ya. Iya. Apanya yang galak? Dengar ya, kau tidak boleh membiarkan suatu hal selalu dikerjakan oleh orang dewasa. Kobo, berlatihlah dari sekarang. Coba pecahkan telur-telur ini. Apa aku bisa melakukannya? Karena itu kau harus sering berlatih. Kau harus berlatih sampai bisa memecahkannya dengan benar. Baiklah, aku akan coba. Lakukan dengan santai saja ya. Iya. Wah, Aku memecahkannya. kau terlalu kuat memecahkannya. Coba lagi. Baiklah, kali ini harus bisa. Kurang kuat. Aku menyerah, Kek. Kau jangan menyerah karena gagal. Kau harus menyelesaikan suatu hal yang telah kau putuskan. Itu adalah sifat seorang lelaki. Aku akan melakukannya. Masih terlalu kuat. Masih belum berhasil. Masih belum bisa. Ya, selanjutnya. Kakek, mana lagi? Kobo, kau lelah kan? Bagaimana kalau kita berhenti dulu ya? Apa maksud kakek berhenti? Tadi kakek bilang seorang laki-laki harus bisa menyelesaikannya. Itu memang benar, tapi ini sudah cukup, nak. Aku akan melakukannya karena aku adalah seorang laki-laki. Kakek, berikutnya. Ini. Ya. Ya. Ah, Ya. ah. Wah, semua dibuat dari telur ya? Iya, benar. Ya ampun, mereka memecahkan semua telur yang ada di lemari es untuk latihan. Maaf. Tapi karena aku semuanya bisa makan enak, kan? Hei, jadi karena itu bekalnya telur semua. Iya, mau bagaimana lagi? Kemarin anakku memecahkan 2 kotak telur. Begitulah ceritanya. Anakku belum bisa memecahkan telur sendiri, tapi dia bisa memeras handuk dan lap dapur. Tenagaku kurang kuat ya. Bukan tenaga, tapi cara memerasnya. Jadi begitu ya. Ternyata Kobo tidak bisa memeras handuk. Tapi pada saat Kobo menjadi siswa SMP, Kobo pasti bisa memeras handuk dengan benar. Kobo dibesarkan dengan perhatian yang berlebihan. Iya, semuanya hanya memperhatikan apa yang sedang ia lakukan. Kalau kita tidak mengajari Kobo dengan benar dari sekarang, nanti dia tidak akan bisa. Kalau begitu, mulai sekarang kakek adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan Kobo. Karena itu memang sudah sifat kakek yang sebenarnya, kan? Benar. Baiklah, serahkan padaku. Persiapan selesai. Selesai. Kalau begitu, mengepel koridor dimulai. Dimulai. Ya. 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 Terima kasih. Ya.
Kita benar-benar terbantu. Kakek, sepertinya aku bisa menggunakan kain lap dengan benar. Hei, Kobo, cepat selesaikan ini. Baiklah. Lihat ke depan dengan baik. Wah, lauk untukku ada telur mentah. Dengar ya, setiap pagi Kobo harus berlatih memecahkan telur mentah 1 butir. Baik, Kobo, lakukan seperti yang sudah kakek ajarkan kemarin. ya kek. Kalau Kobo giat berlatih seperti ini, Ibu yakin Kobo pasti bisa melakukannya. Benar. Baiklah, perhatikan ini. Kalau kalian melihatku seperti itu, aku tidak bisa. Maaf ya. Kalau begitu aku mulai ya. Cepat dilap. Ini seperti kejuaraan memeras kain, Pel. Ini karena penanggung jawabnya hebat. Ada seorang pelangganku yang bekerja sebagai kepala sekolah TK. Hmm. Dia tidak bisa menggunakan sumpit dengan benar dan mengikat tali sepatunya dengan benar. Dia akan tertinggal jika tidak bisa melakukan apapun. Hei, padahal itu adalah ciri khas orang Jepang. Setidaknya dia harus pandai menggunakan sumpit. Entahlah, kalau seperti itu terus, lama-lama kebudayaan Jepang pasti akan tenggelam. Kakek pemangkas rambut terlalu berlebihan. Aku pikir dia tidak berlebihan. Kalau orang Jepang tidak lagi bisa menggunakan sumpit dan hanya ada garpu dan pisau saja, aku tidak bisa makan dengan enak. Kita tidak bisa menikmati sashimi dan ikan bakar. Kita hanya akan makan mie saja. Orang Jepang memang harus menggunakan sumpit. Benar. Kalau begini terus, kebudayaan makanan Jepang akan dalam bahaya. Gawat sekali. Ya, kenapa kakek mudah sekali terpengaruh oleh orang lain dan kali ini sumpit? Tidak usah dipikirkan. Tapi kita bisa makan sup miso dengan sumpit, kan? Benar. Kau dengar itu, Kobo? Pegang sumpitnya seperti ini ya. Susah sekali, Bu. Tidak susah. Walaupun susah, Kobo harus mengingatnya. Sesusah apapun itu, untuk menjadi pandai, Kobo harus giat dan belajar. Kobo harus memindahkan kacang ini satu persatu dengan menggunakan sumpit ya. Memindahkan kacang. Kau ini, kalau sudah masalah belajar pasti langsung seperti ini. Baiklah. Kobo sama sekali tidak bisa memindahkannya. Tapi itu juga hal yang sulit bagi orang dewasa, kan, Bu? Ibu, ayo berikan contoh padaku. Iya, baiklah. Ini kan sangat mudah, Kobo. Lihat ya. Kok begini? Dia saja tidak bisa memindahkannya. Ibu, berjuanglah. Aduh. Hei, ada apa Takeo? Paman tidak bisa mengikat tali sepatu ya. Bukan begitu. Paman sudah bergerak karena perut paman besar. Apa Kobo juga bisa mengikat tali sepatu? Aku bisa, tapi aku tidak punya sepatu yang ada talinya. Itu kan merepotkan sekali. Padahal hanya untuk berlatih mengikat tali sepatu saja kan, Kek? Kau tidak boleh bicara seperti itu. Anakmu harus tetap diajarkan. Sebaiknya kita ikuti saja ya, Nek. Bagaimanapun juga ini kan untuk Kobo. Iya. Baiklah, mulai sekarang kita berlatih dengan giat ya, Kobo. Baiklah, kalau Kobo menemukan tali, Kobo harus segera mengikatnya. Baik. Terima kasih, Kobo. Apa-apaan ini? Aduh, ya ampun, bagaimana ini? Tunggu! Mochi, tunggu dulu! Aduh, Kobo. Kamu tidak boleh melakukannya sampai seperti ini, Nak. Kebakaran! Kakek, sepatunya. Nanti saja bicaranya. Kita harus cepat. Kobo, ini berlebihan. Mochi penyimpan uang di rumah kami. Nah, sudah pas kan? Jam itu mudah bergeser ya.
Aduh. Aku menyimpan uang simpanan kan cukup besar. Hei, di mana kau menyembunyikan uang simpananmu? Itu di situ hampir saja. Gawat. Aku hampir keceplosan. Kalau kau biasa menyembunyikannya di mana? Kakek, tidak mungkin kan aku memberitahukan kakek? Sudah pasti tidak. Apa sudah tahu, kek? Belum. Aku penasaran itu milik siapa ya? Sudahlah, kita simpan lagi saja. Kalau dipikir-pikir kita ini terlalu baik ya. Lebih baik aku pura-pura tidak tahu saja. Nah, siapa yang menyembunyikan simpanan di sini? Dari semua tempat yang ada kan? Iya, Bahkan Sanai pun bisa juga ceroboh ya. ini Nek. Terima kasih. Tapi lokasi tempat Nenek menyembunyikan uang sudah ketahuan. Jadi lain kali Nenek harus memikirkan tempat persembunyian yang lebih baik lagi dari aku. Ya ampun. Jadi di mana tempat yang bagus ya? Pasti tidak ada yang menyangka aku menyembunyikannya di tempat ini. Apa yang nenek lakukan? Aku hanya... Oh, aduh. Kenapa nenek mendadak berteriak, ha? Maaf, Kek. Nenek ini. Nenek ini apa-apaan? Tidak apa-apa. Nenek ini memang aneh. Kalau tidak salah, sepertinya ada di sekitar sini. Ini dia ketemu. Aku tadi menjatuhkannya. Jadi dari tadi hanya itu yang dicari. Iya. Berkat kelakuan kakek yang seperti itu, umur nenek jadi bertambah 30 tahun, Kek. Uang simpanan Sanai disembunyikan di belakang figura lukisan. Aku heran kenapa perempuan itu sangat sederhana. Menyembunyikan sesuatu di belakang figura kan gampang diketahui. Tapi mereka mahir menyembunyikan kepala mereka kan? Iya, sudah pasti itu. Ayah kan tidak punya petunjuk apa-apa. Ngomong-ngomong, aku yakin kau juga melakukannya, Koji. Uang simpanan. Ya, begitulah. Karena di sini hanya ada kita berdua, kalau boleh aku jujur, aku juga melakukannya. Hah? Untuk apa? Kau kan masih bujang. Ini adalah celengan 1 juta yen. Wow, keren sekali Paman. Ini keren. Paman membuatnya dari TV bekas. Tadinya mau dibuang. Apa celengannya sudah penuh sekarang? Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba mengangkat 1 juta yen. Kenapa ini? Kok masih kosong? Iya, Paman kan baru kemarin mulai menabungnya. Dan itu akan digunakan untuk pernikahan Paman nanti. Wah, cantik sekali dia. Paman juga menyembunyikan simpanan di sana. Tolong ya diletakkan kembali. Oh iya, uang simpanan ini untuk berkencan dengan Ibu Guru Hanada. Ada satu lagi di sini, di balik sampul buku ini. Kenapa ini? Kenapa tidak ada? Mungkin ada di buku yang aku pinjamkan padamu ya. Buku itu sekarang dibaca oleh Sanai. Berarti uang simpanan itu bukan punya ayah ya? Waduh. Semoga ada di sini. Ada. Uangnya hilang, amplopnya kosong. Malam ini kita akan makan besar untuk makan malam. Iya, benar. Jika yang dicari adalah uang simpanan, sudah menjadi steak ini. Mulai sekarang, cobalah untuk menyembunyikannya di tempat yang lebih baik. Tapi itu uang simpanannya Takeo, Ibu. Hah? Benarkah? Aduh, bagaimana ini? Karena kau sudah memakainya, ya mau bagaimana lagi? Paling tidak berikan sisa uangnya padaku. Benarkah aku harus mengembalikannya? Ya tentu saja. Tapi aku sudah menyimpan sisanya bersama uang simpanan yang lain. Kau ini keterlaluan ya, Bu. Maaf ya, Takeo. Aku ganti dengan uang simpanan milikku ya. Maaf ya, sudah menyusahkanmu.
kuncinya harus disimpan di mana ya? Di mana ya? Nah, Kobo, kalau kamu kira-kira disembunyikan di mana? Mungkin di dalam vas bunga, di lemari, di bawah laci, di dalam kulkas. Wah, tidak bisa. Itu kan ada di dalam rumah. Aduh, itu semua kan tempat persembunyianku. Apa kalian semua ingin pergi? Wah, tepat pada waktunya. Menjaga rumah sungguh membosankan. Oh iya, aku mau periksa tempat-tempat persembunyianku. Pertama-tama di sini. Perempuan-perempuan itu tidak akan pernah menemukan tempat ini. Yang ini pun tidak tersentuh. Yang ini pun baik-baik saja. Yang terakhir tinggal yang ini. Aku yakin ada di dalam buku ini. Kenapa tidak ada? Mungkin memoriku yang salah. Mungkin yang ini. Tidak ada. Yang ini juga. Hilang. Pasti sudah ada yang menemukannya. Aku pulang. Yang ini juga bukan. Hah? Jadi uang simpanan kakek juga hilang? Ya, dan itu jumlah yang paling besar. Kakek yakin kalau kakek tidak lupa? Iya, mungkin kakek sudah menaruhnya di suatu tempat dan lupa meletakkannya di mana. Iya, bisa saja begitu. Baiklah, sebelum Sanai dan yang lainnya pulang, ayo kita cari bersama-sama. Di mana ya? Ketemu. Ada di sini, kek. Wah. Wah, banyak sekali ya tempat persembunyiannya. Tidak kusangka, ternyata mereka hebat menyembunyikan uang simpanan. Kami pulang. Wah, gawat ini. Waduh, bagaimana ini, kek? Aku sungguh-sungguh tidak mengerti. Sebenarnya kalian ini kenapa? Ayo, Nek, tolong katakan ada apa sebenarnya? Tapi, Kek, apa kakek yakin sudah menyembunyikan uang simpanan kakek di buku itu? Hah? Apa nenek tahu buku itu ada di mana? Sebenarnya kemarin nenek berencana membawanya ke tempat daur ulang. Pantas saja kami tidak menemukannya. Sebenarnya aku baru saja akan membawanya, jadi masih ada di luar. Kenapa tidak bilang dari tadi, ha? Apa yang ini? Hah? Ketemu! Maaf ya, karena ulahku, aku jadi menyusahkan kalian semua. Kelihatannya dia harus mencari tempat persembunyian yang baru ya, Sanai. Benar. Nah, ini adalah uang simpanan yang semua menghilang. Jadi, mari kita gunakan bersama-sama. Daripada dibilang Panci Sukiyaki, sepertinya tidak cocok. Mereka lebih cocok disebut Panci Simpanan Rahasia. Kalau tidak salah, mulai besok para perempuan di rumah ini akan mulai mencari tempat persembunyian baru. Kalau menurutku, mereka sudah mulai. Dia menyembunyikan daging sapi. Lama-lama jadi kebiasaan. "涙のかけらに思い
夢をいっぱいお腹いっぱい膨らむ心をおかずにして